Ibu tadi hak-hak anak itu apa aja, Bu? Yang pertama hak Hidup. hidup, yang kedua hak tumbuh Tumbuh kembang. yang ketiga hak Perlindungan. perlindungan, dan yang keempat hak partisipasi. Nah, ibu-ibu ada nih cara mudah untuk mengingatkan hak-hak anak kita. Mau tahu nggak, Bu? Ya. Ya, nah dengan cara tepuk hak-hak anak. Nah, nanti saya akan contohkan, nanti ibu lihat saya, habis itu kita praktekkan bareng-bareng ya, Bu ya. Ya, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, gitu ya, Bu ya? Ya. Sudah bisa belum? Kita belajar, Bu. Ya, kita coba dulu. bareng-bareng ya, Bu ya. Ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ya. Oh, salah. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, tepuk tangan buat kita semua ya, Bu ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, Bu. Diingat-ingat ya, Bu ya. Nah, tadi kan ada 4 hak anak ya, Bu ya. Hak hidup, tumbuh kembang, untuk dilindungi dan berpartisipasi. Yang pertama nih, ibu-ibu silahkan sebelumnya ibu-ibu silahkan buka buku pintarnya halaman 7 dan halaman 8. Ya, halaman 7 itu kan hak-hak anak ada 4 seperti yang disebutkan tadi ya, Bu ya. Nah, halaman 8 itu ada pengertiannya, Bu. Yang pertama hak hidup. Hak hidup tuh ya hak yang seperti apa sih? Nah, siapa yang mau membantu saya membacakan untuk pengertian dari hak hidup ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Ibu Nur. Ini baca aja toh, Bu. Iya, dibaca aja, Bu. Nah, yang pertama, hidup. Hak hidup itu hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan lain-lain. Ya, terima kasih Ibu Nur sudah membantu saya membacakannya ya, Bu ya. Nah, benar, hak hidup itu hak kita sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanannya ya, Bu ya, atau pangannya, kemudian seperti pakaiannya atau sandangnya, dan juga seperti tempat tinggalnya atau papannya. Jadi hak hidup tuh hak dasar seperti sandang, pangan, papan ya, Bu ya. Paham nggak, Bu? Iya, Bu. Udah paham? Nah, kemudian yang kedua, hak apa, Bu? Tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang. Ya, siapa yang mau membantu saya membacakannya? Saya. Ya, silakan Ibu Siti. Hak tumbuh mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, mengembangkan minat dan keterampilan dan lain-lain. Ya, terima kasih Bu Siti sudah membantu saya membacakannya ya, Bu ya. Ya, benar kata Ibu Siti, tumbuh kembang, hak tumbuh kembang itu hak yang diperoleh anak untuk mengembangkan potensi anak. Ya, Bu ya. Gimana cara kita bisa memberikan hak anak untuk biar potensi itu berkembang, seperti kita menyekolahkannya ya, Bu ya, kita mengajak rekreasi, itu juga hak anak biar tumbuh kembangnya anak, potensi anak itu mungkin dengan cara rekreasi anak bisa melihat hewan, jadi kan potensinya bisa ditingkatkan atau bisa meningkat gitu ya, Bu ya. Kemudian kita dengan cara memberikan motivasi juga ya, Bu ya. Paham Ibu-ibu? Iya. Ya, nah yang ketiga hak perlindungan. Siapa nih yang mau membantu saya membacakan? Bu Wati. Ya, Ibu Wati, silakan. Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi,
tidak diperlakukan kasar, tidak dihukum secara fisik dan verbal, tidak digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya, dan lain-lain. Ya, terima kasih Ibu yang sudah membantu saya membacakannya. Yaitu tadi ya Bu ya, hak perlindungan itu hak anak untuk kita lindungi Bu dari kekerasan fisik. Seperti nih, kalau ibu-ibu di rumah sering memarahi anak nggak Bu? Allah ya sering Bu anak yang bandeleran. Nah, sering mencubit anak nggak Bu? Ya kadang-kadang Bu. Nah, itu termasuk kita melindungi hak anak tidak Bu? Enggak Tidak ya Bu ya, malah kita memberikan kekerasan terhadap anak kita. Jadi dengan kita memperlakukan anak dengan baik itu sudah menjadi kewajiban kita, sudah gugur nih sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak sebagai hak perlindungan ya Bu ya. Jadi ibu-ibu di rumah nih jangan suka nyubit anak, karena hak anak juga untuk dilindungi ya Bu ya. Nah, untuk yang keempat, hak apa Bu? Partisipasi. Ya, hak partisipasi. Nah, Ibu di sini siapa yang mau membantu saya membacakannya? Saya lagi lah Bu, nggak ada yang mau Bu. Ya, Ibu Wati lagi. Silakan Iya. Ibu Wati. Partisipasi, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, meminta pendapat dalam mengambil keputusan, misalnya sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobi atau minat, dan lain-lain. Ya, terima kasih lagi buat Ibu Wati yang sudah membantu saya membacakannya ya Bu ya. Itu tadi ya Bu ya, hak partisipasi. Anak itu tuh berhak berpartisipasi atau berhak mengeluarkan pendapatnya Bu di lingkungan keluarganya. Seperti saya mau sekolah di misalnya saya mau sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Sugi Bu gitu. Jadi kita tanyain, adik mau sekolah di mana, kemudian adik mau makan apa gitu, adik mau beli. Ya, gimana Ibu-ibu? Tadi penjelasannya udah jelas? Iya. Ya, kalau sudah jelas, nah di sini saya punya beberapa gambar ya Bu ya. Nanti akan saya bagikan ke Ibu satu persatu. Nah, nanti setelah saya bagikan, Ibu baca gambarnya dan kemudian Ibu kelompokkan nih. Di gambar tersebut itu termasuk kelompok hak anak yang mana? Hak hidup atau hak tumbuh kembang atau hak untuk dilindungi atau hak untuk berpartisipasi ya Bu ya. Paham Ibu? Iya. Ya, saya bagikan ya Bu ya, satu persatu. Ya Bu, silahkan Ibu baca. Nah, siapa yang mau membacakannya terlebih dahulu? Iya. Ya, Ibu Siti silahkan. Agar aku bisa berkembang, rekreasi, dan mengikuti kegiatan budaya menjadi hakku pula. Nah, itu gambar Bu Siti ya Bu ya. Itu Iya. termasuk hak yang mana Bu? Lihat di ini tadi ya Bu ya. Ya, bisa sambil lihat di halaman 8 buku pintarnya. Termasuk hak apa Bu? Rekreasi. Oh, tumbuh kembang Bu. Hak tumbuh kembang. Gimana ibu-ibu yang lain setuju nggak? Iya. Iya, betul sekali Ibu ya. Yang gambar pertama tadi yang dibacakan oleh Bu Siti termasuk ke dalam hak tumbuh kembang. Silahkan dimasukkan Bu kartunya. Nah, yang selanjutnya Ibu siapa yang mau membacakan? Agar tetap sehat, aku perlu gizi, pakaian, dan tempat tinggal yang sehat pula. Ini Nah, ada ya Ibu Nur termasuk ke dalam hak apa? hidup. Hak hidup. Ibu-ibu yang lain setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Tepuk Iya. tangan buat Ibu Nur. Silakan Bu dimasukkan ke dalam hak hidup. Benar ya Bu ya. Agar tetap sehat aku perlu gizi, pakaian, dan tempat tinggal, makanan, sandang, pangan, dan papan ya Bu ya.
Nah, kemudian Ibu Aisyah, silahkan Ibu Aisyah, dapatnya kartu apa? Harus dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat Ya, itu termasuk hak yang mana Ibu Aisyah? untuk berpartisipasi. Ya, ibu yang lain mengemukakan pendapat termasuk berpartisipasi kata Ibu Aisyah. Ya Bu ya, setuju nggak Bu? Setuju ya, benar ya Bu ya. Silakan dimasukkan. Dah. Selanjutnya yang terakhir nih. Jangan biarkan aku berada dan tenggelam dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan mengancam jiwaku. Ya, Ibu Aini, itu termasuk ke dalam hak anak yang apa? Yang mengancam, itu berhak untuk dilindungi. Hak apa Bu? Perlindungan. Hak perlindungan. Ibu-ibu yang lain setuju nggak? Setuju. Iya, betul sekali. Silahkan dimasukkan ya Bu ya. Nah, sudah terisi semua ini Bu. Beri tepuk tangan buat ibu-ibu hebat semuanya. Terima kasih ya Bu ya atas partisipasinya. Nah, itu tadi ya Bu ya, hak-hak anak yang harus kita penuhi. Kewajiban orang tua, kita sebagai orang tua itu harus memenuhi hak-hak anak tersebut ya Bu ya. Nah, dengan cara yang bagaimana Bu? Dari hasil diskusi kita tadi dapat disimpulkan nih Bu, cara-cara kita memenuhi hak anak itu seperti apa aja Bu? Cara-cara memenuhi hak anak itu apa aja yang bisa kita lakukan Bu? Ya kita nyekolahin anak. Ya, kemudian Terus ngajakin rekreasi. kemudian Terus kalau didengarkan pendapatnya, ya salah satunya ya dilindungi lah Bu. ya, mantul sekali buat Ibu Aini. Tepuk tangan buat Ibu Aini. Ada yang ingin menambahkan Bu? Cukup Bu. Iya. Ya, itu tadi ya Bu ya, cara kita memenuhi hak anak itu dengan cara memberikan sandang, pangan, papan, kemudian dengan cara menyekolahkan, mengajak rekreasi, kemudian dilindungi dari kekerasan ya Bu ya. Nah, kemudian didengarkan pendapatnya gitu ya Bu ya. Nah, itu tadi cara-cara kita memenuhi hak anak kita. Nah, diingat ya Bu ya, anak itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua harus memenuhi hak-hak anak. Ya Bu ya, paham Bu sampai di sini? Paham. Paham.